Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibatul Ummah, NIM 240411100169, kelas jaringan komputer IF 3E. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Nah, di sini latihan 1 yaitu menentukan subnet IPv4 address, latihan 2 menghitung subnet IPv4 address. Dan ini yang dibutuhkan adalah satu PC Windows dan kalkulator IPv4 address. Ini adalah kalkulatornya. Oke, langsung saja kita akan mengkalkulasikan host IP yang diberikan ini, yaitu 172.31.192.166. Oke, langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengkalkulasikan yaitu mengetahui prefix terlebih dahulu. Di sini prefix dari new subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 248. Kita cek di sini 248. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 24 ditambah 5 adalah 29. Jadi new prefixnya adalah 29. Untuk ori prefixnya 172 dengan IP 172 ini adalah di kelas B, berarti prefixnya adalah 16. Oke, ini sudah, kita akan menghitung berapa number of subnet bits-nya, yaitu dengan rumus new prefix 29 dikurangi ori prefix-nya 16. Oke, di sini didapatkan 13. Selanjutnya menghitung number of subnet grid, yaitu dengan rumus 2 pangkat number of subnet bits-nya, yaitu 13. Oke, ini sudah didapatkan. Selanjutnya yaitu menghitung number of host bit per subnet dengan rumus jumlah bit dikurangi new prefix. Jumlah bit dari IPv4 ini adalah 32, jadi kita kurangkan 32 dengan new prefix-nya tadi 29. Oke, sudah didapatkan. Selanjutnya yaitu menghitung number of host per subnet dengan rumus 2 pangkat number of host bit-nya yaitu 3, kemudian dikurangi 2. Dikurangi 2 ini merupakan alamat dari network dan juga broadcast-nya. Oke, di sini didapatkan number of host per subnet-nya yaitu 6. Selanjutnya menghitung network address of this subnet. Nah, cara menghitung network address itu kita akan memasukkan IP-nya di kalkulator IPv4 ini. Oke, kita masukkan 172. 172. Oke, ini 172 31 berarti 31192 dan yang terakhir 166. Oke, ini sudah 166. Untuk IP address-nya sudah dimasukkan. Selanjutnya memasukkan subnet masknya. Itu 255, kita berikan satu semua di sini. Oktet pertama hingga ketiga. Oke, untuk selanjutnya 248. Nah, di sini nanti sudah dimasukkan 248. Nah, ini merupakan subnet masknya. Kita tandai subnet mask di oktet terakhir yang memiliki nilai 1, karena ini nanti akan digunakan untuk mengoperasikan AND antara IP address dengan subnet untuk mencari alamat networknya. Oke, kita tandai dengan warna yang berbeda, warna kuning. Nah, di sini kita akan mencari networknya, alamat networknya. Oke, kita masukkan dulu 3 oktet pertama sama dengan alamat IP-nya, yaitu 172, 31, 192. Nah, di sini kita AND-kan, yaitu antara alamat IP dengan alamat subnetnya. Kita AND-kan 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0.
Oke, jadi ini didapatkan alamat networknya yaitu 160 di oktet terakhir. Jadi kita masukkan di sini alamatnya 172.31.192.160. Oke, di sini udah didapatkan network address di subnetnya. Nah, untuk mencari first host sama last host, kita nanti dulu. Selanjutnya kita akan mencari IP broadcast-nya. Oke, di sini IP broadcast-nya sama, kita masukkan 3 oktet pertama sama dengan alamat IP-nya. Itu 172.31.192. Nah, pada mencari network tadi kita meng-N-kan IP dengan subnet, maka mencari broadcast kita akan meng-N-kan subnet dengan alamat network. Oke, kita N-kan 1 dengan 11, 1 dengan 00, 1 dengan 11, 1 dengan 00, 1 dengan 00. Nah, untuk yang selain tidak ikut dioperasikan ini, pada alamat broadcast kita berikan nilai 1. Jadi yang tidak ikut dioperasikan N, maka akan diberikan nilai 1 pada broadcast-nya. Oke, ini ditemukan 167. Kita tuliskan 172.31.192.167. Oke, 167. Nah, untuk mencari alamat first host-nya, kita tambahkan dari alamat network address plus 1 di oktet terakhir. Jadi, hasilnya 172.31.192.161. Karena di alamat network kita plus 1 di oktet yang terakhir. Nah, untuk mencari last host-nya, kita dengan cara alamat IP broadcast-nya kita kurangkan dengan 1 untuk oktet terakhirnya. Jadi, alamat last host-nya ditemukan 172.31.192.166. Oke, ini merupakan alamat last host-nya. Ini kita sudah menemukan semua dari number of subnet bits hingga IP broadcast-nya. Oke, kita taruh di sini. Oke, lanjut yang kedua, yaitu dengan alamat IP 195.20.30.1. Oke, sama, kita akan mencari prefix-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dari 255, 255, 254 ditemukan prefix-nya yaitu 23. Dan untuk ori prefix-nya, karena ini alamat IP-nya adalah 195, maka dia akan masuk ke kelas C dengan prefix yaitu 24. Oke, ini sudah ditemukan prefix new dan juga ori-nya. Selanjutnya kita mencari number of subnet bits-nya. Dengan rumus new prefix 23 dikurangi ori prefix-nya 24. Temukan minus 1. Selanjutnya mencari number of subnet grid, yaitu dengan rumus 2 dipangkatkan dengan number of subnet bits, yaitu min 1. Oke, selanjutnya mencari number of host bit dengan cara jumlah bitnya IPv4 itu 32 dikurangi new prefix-nya adalah 23. Oke, ditemukan 9. Selanjutnya mencari number of host per subnet dengan rumus 2 dipangkatkan dengan number of host bit yaitu 9 dikurangi dengan 2 yang merupakan alamat network dan juga alamat broadcast-nya. Oke, ditemukan 510. Nah, untuk mencari alamat network address sama dengan tadi. Oke, kita masukkan lagi IP-nya 195. Terus 20. 30. 1. Oke, ini sudah ditemukan, sudah didapatkan 195, 20, 31. Selanjutnya kita masukkan subnet mask-nya. 255,
Kita masukkan yang 255 semua. Nah, untuk oktet yang ketiga yaitu 254. Oke, ini sudah. Nah, di subnet mask di oktet terakhirnya adalah tidak ada isinya atau 0 semua. Jadi kita tandai yang di oktet ketiga yang memiliki nilai 1. Kita tandai dengan warna yang berbeda karena nanti akan digunakan untuk melakukan operasi AND mencari alamat network dan juga broadcast. Oke, selanjutnya kita masukkan 3 oktet pertama sama dengan alamat IP untuk networknya 195 20. Nah, di sini kita akan meng-end-kan operasi ini, yaitu didapatkan berapa untuk mencari alamat networknya, yaitu kita end-kan 0 dengan 1 0, 0 dengan 0 1 0, 0 dengan 1 0, 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1. Nah, ini didapatkan alamat networknya yaitu 195 20 30 0 karena ini tidak dilakukan operasi apapun. Oke, kita masukkan network address-nya 195 20 30 0. Oke, ini didapatkan network address-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari alamat broadcast-nya. Kita masukkan seperti IP 195 20. Nah, di sini kita akan melakukan operasi AND antara subnet mask dengan network. Dan nanti yang tidak ikut dilakukan operasi AND akan di default diberikan nilai 1. Oke, kita operasikan AND 1 dengan 00, 1 dengan 00, 1 dengan 00, 1 dengan 11, 1 dengan 11, 1 dengan 11, 1 dengan 11. Nah, ini tidak ikut dioperasikan, maka dia akan diberikan default 1 hingga oktet terakhir karena dia tidak ikut dioperasikan AND. Jadi didapatkan untuk broadcast, alamat broadcastnya yaitu 195 20 31 255. Oke, ini sudah didapatkan untuk alamat broadcastnya. Nah, untuk mencari alamat first hostnya yaitu menambahkan 1 di oktet terakhir pada network address. Jadi alamatnya itu 195 20 30.1. Ini adalah alamat first hostnya. Selanjutnya untuk last hostnya kita kurangkan 1 dari oktet terakhir pada alamat broadcast. Jadinya 195 20 31 254. Nah, ini sudah ditemukan untuk last hostnya. Oke, kita taruh di laporan. Sebentar, copy, taruh di sini. Oke, ini sudah untuk yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang ketiga dengan alamat IP 202.159.10.102. Oke, langkah yang pertama sama, kita cari dulu prefixnya dari alamat subnet mask-nya saya, yaitu 128. Kita berikan 128. Oke, ini sudah ditemukan 128, jadi prefixnya yaitu dari 255, 255, 255, 128 adalah 24 ditambah 1 jadi 25. Untuk ori prefixnya, karena ini alamatnya 202 itu masuk ke kelas C, maka default prefixnya adalah 24. Oke, ini sudah ditemukan new prefix dan ori prefix, maka dilakukan perhitungan untuk mencari number of subnet keys dengan rumus new prefixnya yaitu 25 dikurangi ori prefixnya 24. Oke, ditemukan 1. Selanjutnya mencari number of subnet grid dengan rumus 2 dipangkatkan
number of subnet bits-nya yaitu 1. Nah, selanjutnya mencari number of host bit per subnet. Di sini jumlah bit dari IPv4 adalah 32 dikurangi dengan new prefix-nya 25. Oke, di sini didapatkan 7. Selanjutnya mencari number of host per subnet yaitu dengan rumus 2 dipangkatkan dengan number of host bit-nya yaitu 7 dikurangi 2, ini untuk alamat network dan juga broadcast-nya. Oke, sudah ditemukan 126. Selanjutnya yaitu mencari network address of the subnet, mencari alamat networknya. Oke, sama kita masukkan lagi untuk IP-nya 202. Oke, ini sudah ditemukan 202, selanjutnya 159. Oke, 159 sudah, selanjutnya 10, yaitu harusnya 8 dan 2, 10. Dan yang terakhir 102. Oke, untuk alamat IP-nya sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan broadcast-nya, subnet mask-nya. Oke, kita masukkan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan terakhir 128. Oke, ini sudah untuk subnet mask-nya. Kita tandai untuk subnet mask yang memiliki nilai 1 untuk dilakukan operasi N nantinya. Oke, kita berikan warna kuning. Nah, di sini untuk mencari network, untuk 3 oktet pertama samakan dengan alamat IP-nya yaitu 202, 159, 10. Nah, di sini kita lakukan operasi N antara IP dan subnet yang memiliki tanda kuning ini pada subnet, yaitu 0 dengan 1, 0. Jadi, kita dapatkan alamat networknya yaitu 202.159.10.0. Oke, kita tuliskan di sini 202.159.10.0. 202.159.10.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari alamat broadcast-nya. Sama, 3 oktet pertama samakan dengan alamat IP-nya 202.159.10. Nah, di sini kita lakukan operasi N antara subnet mask dengan network. 1 dengan 0 adalah 0. Dan yang tidak dilakukan operasi N, kita berikan nilai 1. Nah, ini didapatkan 127. Oke, kita tulis untuk IP broadcast-nya 202.159.10.127. 127. Oke, ini sudah ditemukan untuk alamat IP broadcast-nya. Nah, untuk mencari versus-nya, kita tambahkan 1 di oktet terakhir pada alamat network-nya, yaitu 202.159.10.1. Dan untuk mencari alamat last host-nya, kita kurangkan 1 dari alamat broadcast-nya di oktet terakhir. Biasanya yaitu 202.159.10.126. Oke, ini sudah didapatkan number of subnet bits hingga IP broadcast-nya. Oke, kita copy. Kita taruh di sini. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan mengkalkulasikan IP yang keempat.
yaitu dengan alamat IP 192.135.230.110. Oke, langkah yang pertama sama, kita tentukan dulu prefiknya. Ini 248. 248 kita cari berapa prefiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini untuk prefik dari new prefiknya 24 ditambah 5 adalah 29. Untuk audit prefiknya, karena ini alamatnya 192 adalah masuk ke kelas C dengan default prefiknya yaitu 24, jadi ini audit prefiknya adalah 24. Oke, selanjutnya kita hitung untuk mencari number of subnet bits-nya, yaitu dengan rumus new prefik 29 dikurangi audit prefiknya 24, didapatkan 5. Selanjutnya mencari number of subnet grid, yaitu dengan rumus 2 dipangkatkan number of subnet, yaitu 5. Selanjutnya kita mencari number of host bit per subnetnya dengan rumus jumlah bitnya yaitu 32 dikurangi new prefiknya. New prefiknya adalah 29. Oke, nah dapatkan 3. Selanjutnya mencari number of host bit per subnet. Di sini untuk mencari number of host bit per subnet dengan rumus 2 dipangkatkan dengan number of host bitnya yaitu ditemukan 3 dikurangi 2. 2 ini adalah IP network dan juga broadcastnya, didapatkan 6. Selanjutnya mencari alamat networknya, itu sama, kita masukkan lagi IP-nya 192.135.230.110. Terus 230, 110. Ya, ini sudah 192, 135, 230, 110. Oke, selanjutnya kita masukkan subnet masknya. Itu 255, 255, 255, dan yang terakhir adalah 248. 111. Nah, ini sudah didapatkan subnet masknya 255, 255, 248. Kita tandai subnet mask yang memiliki nilai 1 nantinya akan digunakan untuk pengoperasian N untuk mencari network dan juga broadcast. Oke, di sini kita mencari alamat networknya. Samakan 3 oktet pertama seperti dengan IP 192, 135, 230. Nah, di sini kita lakukan operasi AND antara IP dan juga subnet masknya. Itu 0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1. Nah, ini didapatkan untuk alamat networknya yaitu 192, 135, 230, 104. Oke, kita tuliskan di sini 192, 135, 230, 104. Ya kah, 104. Oke. 135, 192. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari alamat broadcastnya. Sama, 3 oktet pertama samakan dengan IP 192, 135, 230. Nah, di sini kita lakukan operasi AND antara subnet mask dan juga network dengan yang memiliki tanda warna kuning ini. 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. Nah, untuk yang tidak dilakukan operasi AND, kita berikan default nilai 1 untuk mencari alamat broadcastnya. Oke, didapatkan 111. Kita tuliskan 192, 135,
230 111. Oke, 111. Nah, ini sudah untuk mencari first hostnya, sama yaitu dengan menambahkan 1 di oktet terakhir pada alamat networknya. Jadinya 192 135 230 104 105. Nah, ini adalah alamat first hostnya, IP first hostnya. Untuk last hostnya kita kurangkan 1 dari oktet terakhir pada broadcastnya, yaitu jadinya 192 135 230 110. Nah, ini adalah merupakan last hostnya, 192 135 230 110, karena dikurangi 1 dari alamat broadcastnya. Oke, ini sudah didapatkan mulai dari number of subnet bits hingga IP broadcastnya. Kita copy, taruh di sini. Oke, sudah untuk mengkalkulasikan IPv4-nya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Nah, jawabannya itu subnet mask ini sangat penting saat menganalisis IPv4 karena digunakan untuk menentukan bagian mana yang merupakan alamat IP yang menunjukkan network, yang menunjukkan host bit, dan yang menunjukkan broadcastnya. Karena tanpa ada subnet mask kita tidak bisa menghitung mana yang merupakan network, mana yang merupakan IP host, dan mana yang broadcastnya. Tanpa subnet mask, alamat IP itu hanya sekedar angka 32 bit dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi jaringan. Oke, cukup sekian video tugas praktikum modul 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.